Halo, Assalamualaikum sahabat pecinta ilmu komunikasi Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan membahas tentang fungsi mengingatkan dalam komunikasi Islam. Fungsi mengingatkan ini terjadi saat ada orang yang sedang lupa, lalu kita mengingatkannya kembali akan kewajibannya itu. Yang dilakukan kita itu tadi, itulah yang dinamakan mengingatkan. Yang kita tahu bahwa manusia itu memiliki sifat pelupa, maka dari itu kita memiliki kewajiban untuk mengingatkannya. Seperti saat kita mengingatkan teman kita bahwa besok akan ada ujian. Nah, seperti itulah yang dinamakan mengingatkan. Mengingatkan ini tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Contohnya, saat kita akan mengikuti lomba senam, pelatih mengingatkan kita untuk latihan berkali-kali supaya kita tetap hafal dengan gerakannya. Saat lomba berlangsung, kita tidak lupa dengan gerakan yang sudah kita hafal. Nah, di dalam Islam sendiri, mengingatkan ini dilakukan berkali-kali, seperti ketika kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali di dalam satu hari, serta pada saat kita sholat dalam satu hari, yaitu ada 5 kali. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu agar informasi itu kokoh dan tidak hilang meskipun informasi yang lain itu masuk. Dari segi waktu, kita bisa melihat bagaimana mengingatkan manusia atau sesama. Yang pertama, waktu pertama kali hidup di dunia. Saat itu yang mengingatkan adalah seorang ayah yang mengazankan anaknya di telinga sebelah kanan dan iqomah di sebelah kiri. Yang kedua yaitu peringatan harian, seperti mengingatkan diri sendiri untuk membaca Al-Quran, menjawab azan, serta mengingatkan diri untuk berzikir pagi dan petang. Yang ketiga pada waktu pekanan. Nah, mengingatkan pada waktu pekanan ini berlangsung hanya 1 kali dalam 1 minggu. Contohnya seperti khutbah dalam sholat Jumat. Selanjutnya pada waktu tahunan. Nah, pada waktu tahunan ini bisa kita lihat seperti memperingati Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu ada juga mengingatkan dengan kasuistik atau setiap melihat kasus. Contohnya seperti ada sahabat Rasulullah SAW wudhu tidak mengenai mata kaki, dan Nabi mengingatkan, celaka mata kaki dari api neraka. Nah, ini dinamakan mengingatkan dengan kasuistik. Lalu ada juga setiap momen seperti kejadian gerhana. Nah, pada saat gerhana itu kita melakukan sholat dan khutbah. Dan yang terakhir, pada waktu di akhir hayat saat akan meninggal dunia, ada yang mengingatkannya dengan membisikkan ke telinganya dengan membacakan La ilaha illallah. Nah, dari beberapa waktu itu tadi, ini menunjukkan bahwa fungsi mengingatkan ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Tidak dapat kita bayangkan jika fungsi mengingatkan ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi? Tentunya kita akan bersikap seperti orang yang bodoh dan seorang yang akan lalai akan kewajiban kita. Nah, maka dari itu fungsi mengingatkan ini sangat-sangatlah penting. Lalu, di dalam komunikasi Islam ini menjelaskan ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk mengingatkan. Nah, seperti apa sarananya? Yaitu yang pertama adalah khutbah. Yang kedua, kita bisa mengingatkan dengan menulis buku, pertemuan keluarga, bisa juga dengan pertemuan kelompok atau organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu memasang pesan-pesan kebaikan di tempat-tempat umum. Lalu bisa juga kita menggunakan media komunikasi, serta kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan segala kebaikan. Dan masih banyak sarana yang lainnya bisa kita gunakan. Supaya apa? Ini dilakukan supaya tidak banyak lagi manusia yang lalai. Mungkin hanya itu
fungsi mengingatkan yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.